Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wakil Dekan 3 ya, Pak Amal, lalu Ketua Himpunan juga dari Mas Faris, Bu Ratna, dan tadi ada Ketua Pelaksana ya, Mas David Giraldo, pembicara juga Pak Hari dan seluruh peserta. Terima kasih kesempatannya. Mungkin saya coba langsung untuk masuk ke materi presentasi. Saya di sini coba untuk membahas untuk impact UI UX terhadap bisnis. Nah, di sini berdasarkan Design Management Institute tahun 2015, berdasarkan desain value index, 16 portofolio saham yang didagangkan secara publik dari 500 perusahaan terbesar di US yang sudah menerapkan design management dengan best practice-nya dengan design centric, itu menunjukkan pengembalian atau ROI sebesar 211%. Dan angka 200% ini sudah konstan mulai dari kalau nggak salah sekitar 3 tahun yang lalu. Itu sudah selalu konstan. Jadi untuk perusahaan yang sudah mulai menerapkan design centric atau menerapkan best practice design di manajemennya, itu terbukti ROI-nya itu di atas 200%. Untuk menerapkan fungsi desain manajemen atau desain centric di dalam satu korporasi atau satu bisnis, itu harus tentunya harus didukung oleh support dari senior level ya, atau upper level, sehingga fungsi desain itu di perusahaan itu akan lebih cepat untuk diterapkan gitu loh. Jadi tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama gitu loh, karena semakin besar korporasi atau semakin besar perusahaannya, tentunya fungsi birokrasinya itu akan semakin panjang, semakin lebar, semakin tinggi. Nah, karena itu biasanya fungsi desain itu seharusnya dibuat supaya lebih pendek, jadi sehingga membutuhkan kayak kepercayaan atau trust dari upper level untuk mendelegasikan itu. Tapi sayangnya yang terjadi sekarang itu kebanyakan ada persepsi tentang UI UX di luar sana. Yang pertama biasanya selalu mengacu kepada OKR. OKR itu biasanya turunan dari KPI dari satu perusahaan. Jadi biasanya desain itu hanya dilihat dari ukuran OKR-nya tercapai atau enggak gitu loh. Tapi prosesnya untuk mencapai ke sana, mencapai OKR tersebut itu nggak pernah dilihat gitu loh. Jadi sehingga desain itu dirasa UI UX atau UI UX desain itu dirasa tidak memberikan value lebih karena karena OKR-nya tidak tercapai, padahal proses untuk mencapai ke arah sana itu juga penting untuk dinilai gitu. Lalu yang kedua itu do what you think is right. Biasanya kadang-kadang kita membuat desain atau membuat satu produk itu kadang-kadang kita pakai asumsi dengan kayaknya ini penting buat user, kayaknya fitur ini diperlukan buat user, tanpa kita biasanya mencari tahu dulu sebenarnya persona kita siapa sih, user kita siapa, apakah itu yang dibutuhkan sama user, problem user itu apa gitu. Biasanya kita nggak pernah mencari tahu itu, tapi kita berasumsi langsung jump straight to solution tanpa hipotesa awal duluan. Jadi akhirnya ada beberapa dari pengalaman saya yang akhirnya kita membuat fitur yang sebenarnya nggak dibutuhkan sama user gitu. Akhirnya kita wasting time, wasting cost gitu. Yang ketiga itu start with beautiful design. Nah, ini yang banyak terjadi mungkin kalau saya perhatikan sekitar 5 tahun ke belakang, mulai adanya kayak showcase website ya, atau portfolio website kayak Dribbble dan Behance itu. Itu biasanya banyak yang lomba-lomba untuk bikin desain yang colorful, yang menarik, yang ikutin tren dengan gradasi lah atau shadow atau dan lain sebagainya gitu loh. Tapi sebagian besar dari desain itu, sebagian besar dari UI-nya itu uh, tidak menghiraukan UX-nya sama sekali, dan bahkan ada yang sebagian besar tidak bisa diimplementasikan gitu. Jadi hanya lebih ke arah, kalau ada yang menyebutnya sekarang namanya dribbleization gitu. Jadi kayak lomba-lomba untuk bikin beautification atau lomba beauty contest kayak gitu.
tidak selalu buruk karena buat mungkin untuk kayak junior designer atau yang baru mencoba untuk membuat UI UX itu ya eksplorasi gitu loh. Tapi sayangnya secara UX-nya itu jadi di-ignore sama sekali mereka tidak memperhitungkan experience dari sisi usernya, hanya melihat dari estetikanya aja. Lalu yang terakhir itu implementation directly. Implementation directly ini biasanya dilakukan ketika butuh cepat atau mereka suatu tim atau suatu company itu tidak merasa desain itu dibutuhkan. Biasanya langsung di-develop oleh developer. Biasanya di sini developer langsung bertindak sebagai desainer juga atau malah templating, biasanya ada yang kayak gitu. Jadi ya udah, yang penting jadi produknya, tanpa perlu tahu itu sebenarnya ada meaningful-nya nggak, ada nilai added value-nya atau nggak. Yang penting jadi dulu produknya gitu. Urusan itu nanti dipakai atau enggak itu belakangan. Nah, ini sebenarnya miskonsepsi yang sering terjadi di luar sana gitu yang saya lihat. Lalu berikutnya apa sih sebenarnya meaningful dari UI UX itu? UI UX itu sebenarnya tidak hanya kalau kita lihat sebenarnya kayak quote, mungkin pernah dengar quotes-nya Apple tuh, saya lupa, design is not just how it's look but how it works. So bukan hanya tentang apa yang kita lihatkan ke user, apa yang kita buat ke user, tapi juga apa sih yang sebenarnya user gunakan, atau apa yang sebenarnya bagaimana kita menyajikan itu ke user. Apakah itu sudah memenuhi kebutuhan user atau belum? Apakah itu memberikan solusi terhadap masalahnya user? Itu sebenarnya yang paling penting, bukan hanya menyajikan saja produk atau UI UX-nya atau desain itu ke user. Kalau kita pernah nonton film, mungkin waktu itu ada film judulnya Wolf of Wall Street. Nah, di akhir film itu Leonardo DiCaprio waktu itu salah satu pemerannya itu mengajarkan di seminar untuk menjual satu pulpen. Di scene itu sebenarnya menggambarkan bukan bagaimana kita menjual pulpen itu, tapi bagaimana kita membuat pulpen itu menjadi satu kebutuhan untuk user, sehingga user merasa, oh ya saya butuh nih pulpennya, oh ya pulpen ini berguna buat saya gitu. Jadi bukan hanya kita jual paksa untuk user, pakai, tapi apa sih sebenarnya, apakah itu solving the problems gitu. UX itu memberikan nilai added value atau nilai experience untuk user. Ada emotional attachment di dalam UX ketika user menggunakan suatu produk atau desain tersebut. Biasanya user di sini emotional attachment-nya biasanya user merasakan entah itu senang atau puas atau mereka merasakan menyelesaikan satu task tertentu. Biasanya let's say misalnya saya beli satu barang di e-commerce. Saya merasakan senang karena saya bisa membeli barang, atau saya bisa mendapatkan barang yang saya inginkan. Nah, UX itu ada emotional attachment-nya yang terhadap user, dan itu yang paling penting menurut saya. Nah, di sini ada stage untuk desain sukses gitu loh. Desain sukses dari yang paling rendah itu desain itu harus fungsional pertama. Desain itu paling nggak berfungsi dulu, berguna untuk user, bisa dipakai lah sama user. Lalu usable itu ya bisa dipakai untuk user, berguna lah, user bisa pakai, paling nggak seminimal mungkin desain itu harus memenuhi kebutuhan itu dulu. Lalu comfortable, setelah itu baru user merasa nyaman untuk menggunakan itu. Akhirnya mereka merasa lebih mudah untuk menggunakannya, puas untuk menggunakannya, bisa menyelesaikan satu task gitu. Lalu delightful itu user merasa bisa menggunakan desain itu untuk menyelesaikan masalahnya dia. Kayak tadi misalnya, saya bisa menggunakan desain atau menggunakan produk untuk membeli satu barang, untuk menyelesaikan task completion gitu, untuk menyelesaikan satu task tertentu. Lalu stage berikutnya adalah meaningful, dan ini yang paling tinggi. Ketika user merasakan manfaatnya dan akhirnya jadi part of life-nya mereka. Seperti ada beberapa produk yang saya rasa kayak sosial media, misalnya kayak Instagram atau Facebook dulu, itu menjadi kayak kebutuhan sehari-hari user. Akhirnya user pakai tiap hari, tiap jam,
tiap menit, bahkan ada yang ngecek, ada yang ngepost dan segala macam. Nah, itulah ketika kita merasakan bahwa UI UX atau satu produk itu memang benar-benar memberikan satu nilai tertentu, satu manfaat yang benar-benar dirasakan oleh user, dan itu adalah nilai tertinggi. Diharapkan sebagai seorang UI UX atau ketika kita belajar UI UX, paling nggak kita bisa menerapkan salah satu dari 5 fungsi ini. Tidak harus langsung menjadi meaningful, tapi sesuai dengan stage-nya bertahap gitu. Ketika kita bisa menerapkan, ketika kita bisa menghasilkan desain yang meaningful, otomatis kita pasti memenangkan hati dari user gitu loh. User pasti akan terikat dengan produk kita. User akan pasti senang dengan hasil produk kita dan akan menggunakan itu jadi kebutuhan sehari-hari yang tadi disebutkan. UX itu tentang bagaimana. Di sini mungkin saya juga akan menjelaskan sedikit tentang sebenarnya apa sih UI atau UX itu, UX designer atau UI designer. Di sini user experience itu tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Pak Hari juga ya, gitu loh. Kayak UX itu tentang bagaimana user berinteraksi dengan produk kita. Ketika user menggunakan produk kita itu ada emotional feeling-nya, ada perasaan mereka ya tadi misalnya puas, itu ada feeling-nya. Mereka merasakan something yang berguna buat mereka sendiri. Gitu. Sementara UI itu adalah bagian visual dari satu produk. Bagaimana user berinteraksi dengan produk itu. UI dan UX ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan sudah menjadi satu paket gitu. Sebuah aplikasi, website atau produk itu kan seperti saya analogikan seperti tubuh manusia sebenarnya. Jadi kayak ada sisi codingnya atau kodenya yang sebagai skeletonnya, lalu UX-nya dan UI-nya. Dan ini tuh satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan gitu loh. Ketika UX-nya jelek, walaupun UI-nya bagus juga tidak akan berfungsi. Begitu juga sebaliknya. Apalagi juga ketika tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa dibuat menjadi satu produk, itu tidak bisa dibuat menjadi satu coding gitu. Nah, kombinasi antara tiga ini sangat penting buat user untuk membuat suatu produk yang benar-benar meaningful buat meaningful untuk user atas satu produk tersebut. Tidak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi ini adalah satu kesatuan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Nah ini mungkin ada beberapa contoh kayak wireframe yang biasanya kita gunakan di UI UX itu biasanya kita gunakan di awal-awal biasanya ketika kita scratching atau ketika ideation atau brainstorming itu biasanya kita pakai pen and paper. Biasanya kita coret-coret beberapa orang, biasanya kita kumpulin satu tim, satu produk tim biasanya. Ada yang nyebut tribe, ada yang nyebut squad, itu bermacam-macam. Biasanya kita kumpulin, kita bikin ideation bareng-bareng, problemnya apa, solusinya apa, terus kita bikin solusi kayak coba kita bikin masing-masing wireframe yang kira-kira paling nggak cepat lalu kelihatan gitu loh hasilnya. Lalu biasanya dari situ kita bisa mulai buat ke arah yang mulai sketching atau kita sebutnya biasanya lo-fi. Lo-fi ini biasanya black and white, paling nggak sudah menggambarkan sedikitnya bagaimana. Biasanya ada juga di dalam stage ini biasanya bisa langsung di testing juga biasanya ke user. Kita bikin prototype pakai lo-fi atau bahkan pernah waktu itu kita juga melakukan user testing atau testing experience-nya itu pakai pen and paper, benar-benar yang cuma kertas, kita gambar di kertas, cuma kita tes ke user. Nah, di sini kelihatan perbedaannya antara ketika kita ketika kita membandingkan antara UX-nya seperti apa, lalu ketika jadi UI seperti apa. Dan ini merupakan kayak satu kesatuan gitu yang inilah ya ini prosesnya yang biasanya iterasi ya, kayak terus berulang gitu loh prosesnya. Nah, di sini kita mulai buat interaction-nya. Biasanya interaction-nya ini kita buat langsung ke prototype gitu loh. Prototype yang biasanya sih kita nggak pernah, dari pengalaman saya sih nggak pernah pakai langsung ke development, atau biasanya ada beberapa kawan juga atau teman juga yang
Biasanya untuk melakukan testing mereka harus tunggu dulu sampai di develop ada beta testnya biasanya, lalu beta development-nya itu dites gitu loh. Tapi menurut saya pribadi itu agak lama ya, karena makan waktunya kalau untuk sampai di develop itu terlalu lama gitu. Biasanya ketika desain udah jadi, ketika UX-nya udah jadi, UI UX-nya udah jadi, itu kita langsung bikin prototype dan itu kita langsung lempar ke user untuk testing. Sehingga proses iterasinya lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sini UX itu lebih fokus ke success of the product, which is incomplete without a good UI. Tetap aja UX itu juga butuh bantuan dari UI. Seberapa bagus produk UX-nya, kalau UI-nya jelek, itu user biasanya nggak mau pakai. Karena biasanya manusia itu kan pasti biasanya lihat visual ya. Ketika visualnya jelek, biasanya user udah antipati duluan gitu loh, untuk malas coba gitu loh. Walaupun secara UX misalnya bagus. Karena itu sebenarnya dua sisi ini, UX atau UI ini kayak dua sisi apa ya? Dua sisi mata koin, dua sisi koin koin gitu loh, yang dua-duanya berhubungan gitu loh, nggak bisa terpisahkan gitu loh. UX harus bisa membantu UI-nya supaya lebih bagus, UI juga harus bisa membuat satu produk itu lebih enak dilihat, lebih visually appealing buat user, supaya user juga tertarik. Dari pertama kali ngelihat, user juga udah mau mencoba gitu loh, sudah merasa itu produk yang bagus gitu loh, walaupun mereka belum coba. Dan ketika user udah mulai coba produk tersebut, UX di situ mulai berperan, bahwa produk itu harus sesuai dengan ekspektasi user. Ketika si user pencet button apa, dia akan masuk kemana, ekspektasi UX itu harus bisa memenuhi ekspektasi usernya seperti apa. Nah, mungkin terakhir, sebagai UI UX atau di UI UX, kita harus start dengan empati. Empati ini menurut saya yang paling penting sebagai UI UX, karena kita harus bisa mengerti sebenarnya apa sih yang user rasakan, apa sih yang orang lain rasakan. Empati ini salah satu menurut saya skill yang paling penting untuk seorang UI UX untuk dipenuhi sebagai seorang UI UX, karena mereka harus bisa memposisikan diri mereka sebagai user. Mereka harus bisa menurunkan ego mereka atau menurunkan idealisnya mereka, sehingga mereka bisa memposisikan diri mereka sendiri sebagai user itu kayak gimana. Jadi nggak ada yang namanya nanti mereka jadi bias atau mereka berasumsi atau mereka membuat hipotesa awal yang tanpa dasar sekalipun gitu. Nah, empati ini paling penting untuk desainer. Mungkin segitu dulu dari saya.